اللهم صل وسلم وبارك عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim:
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري أمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratil mukarramin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu tiada kata dan tiada ucap yang paling indah selain kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat panjang umur yang barakah, nikmat rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nikmat putra putri yang saleh dan salihah, dan nikmat rizki yang halal dan thayyibah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi dan Nabi besar kita Muhammad yang telah membimbing kita, membina kita, membawa kita dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang minadh dhulumati ilan nur, hingga kita selaku umatnya masih tetap setia mengikuti jejak langkah Nabi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya, fatwa-fatwanya. Alhamdulillah, kajian kita malam hari ini masih melanjutkan tentang kitab Tanwirul Qulub yang insyaallah kita akan baca melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang bagaimana seorang yang begitu banyak dosa ia mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian Allah ampuni atas segala dosa-dosanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in, khususan ila hadrati Syekh Al-Faqih Al-Alamah Al-Maghfurullah Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu sebesar apapun kebaikan kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun besarnya sebesar biji zarah. Dan sekecil apapun, apabila kesalahan itu akan ditampakkan oleh Allah, walaupun sebesar biji zarah. Begitu juga sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebesar biji zarah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin amin ya rabbal
alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawal Baihaqi wal Hakim was Sahaha, yang telah diriwayatkan dari Imam Baihaqi dan Imam Hakim was Sahahahu, dan dianggap sahih riwayat ini. Wa Tirmidzi wa hasanahu, dan dari Imam Tirmidzi riwayat ini dianggap hasan. Wa lafdhu lahu, dan redaksinya dari beliau an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhaddisu hadisan, bahwa beliau pernah mengucapkan sebuah hadis, laulam asma'hu illa marratan, yang tidak pernah beliau dengar illa marratan, kecuali sekali, au marrataini, atau dua kali, hatta adda imaratin, sehingga beliau mengulanginya, mengucapkannya sampai tujuh kali. Yakni ma hadastukum bihi, jadi yang telah beliau ucapkan itu, walakinna sami'tu aktsar, akan tetapi beliau mendengarnya lebih banyak. Ini riwayatnya. Jadi riwayat bahwa yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi dan Imam Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskan di sini. Wa fi ba'dil riwayati 'inda ghairi Tirmidzi, dan dari sebagian riwayat dari selain Imam Tirmidzi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsara min 20 marratin, bahwa beliau pernah mendengar lebih banyak daripada 20 kali. Apa yang beliau dengar? Kanal kiflu min bani Israil la yatawarra'u min dhanbi 'amalihi, fa'atathu imra'atun fa'aqtaha sittina dinaran ala ayyataha, falamma qa'ada minha maq'ada ar-rajuli min imra'atihi ar'adat wa bakat, faqala ma yabkiki akarihtuki, qalat la walakinnahu amalun ma amiltuhu qat wa ma hamalani alaihi illa al-hajah, faqala taf'alina anta hadza wa ma fa'altihi qat, idhhab fa hiya laki, wa qala la wallahu la a'sillaha ba'daha abada, famata min lailatihi fa asbah maktuban ala babihi innallaha qad ghafar lil kifli. Jadi di sini diterangkan bahwa dahulu kala kanal kiflu, ada seorang laki-laki yang namanya Kifli. Sekarang juga banyak tuh orang panggilan Kifli ya. Kifli gitu.
Ternyata dulu juga ada yang namanya seseorang itu namanya Kifli. Macam-macam orang, nama aslinya Muhammad dipanggilnya ya macam-macam dah. Bahkan orang itu bangga dengan nama panggilan, dengan nama julukan gitu. Karena merasa nama Muhammad kurang hebat, kurang tenar, diganti nama julukannya si Boy. Macam-macam dah. Ada namanya bayi subur, ngerasa gak enak kok bayi subur kok diganti nama Ganong. Nggak ada enak-enaknya nama. Udah bayi subur Ganong lagi. Dahulu kala ada seseorang laki-laki yang bernama Kifli min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Masya Allah. La yatawarra'u min bun amalihi. Kifli ini adalah seseorang yang tidak pernah mampu menjaga dari perbuatan dosanya. Wes pokoknya mah dosa apa aja dia lakonin dah. Namanya kalau kata orang Betawinya namanya apa itu? Bader. Ya bader ya. Bader banget katanya di Kifli. Bengal, nakal, bandel. Kalau kata orang sekarang apa aja dilakonin, molimo dilakonin. Segala macam unsur kemaksiatan Kifli lakonin, Kifli jalanin. Masya Allah. Perhatiin nih ngaji. Fa'atathu imra'atun. Maka pada suatu hari datanglah seorang wanita, datang perempuan cantik banget dah. Nah ini tanda tanya nih, perempuan datang ke si Kifli. Ini Kifli ini kan orang yang nggak bisa menjaga. Masya Allah. Apa aja dia lakonin. Ini yang datang perempuan cantik banget, bukan nenek-nenek. Di zaman sekarang nenek-nenek kebanyakan gendit-gendit banget. Apalagi udah kalau udah dipakai bajunya baju apa tuh? Baju kuning, baju merah, namanya jumantok. Tahu jumantok apa jumantik? Nggak ngerti dah. Udah jentrak-jentriknya luar biasa. Lah ini mah perempuan yang datang ke Kifli ini perempuan yang cantik. Tanda tanya ini ada apa perempuan cantik-cantik datang ke penjahat gitu. Nama Kifli ini sudah tenar, orang yang tidak mampu menjaga dari amal perbuatan yang baik, buruk aja yang dia lakonin. Datanglah perempuan. Ini rupanya perempuan punya kebutuhan rupanya. Datang kepada si Kifli. Masya Allah. Ini Kifli biar penjahat, rupa-rupanya orangnya banyak duit ini. Karena kalau dilihat dari keterangan di sini, fa'atathu imra'atun, maka pada suatu hari datanglah seorang wanita, fa'a'toha sittina dinaron. Oh, berarti ini perempuan datang ke Kifli tujuannya mau minta duit atau minjem duit lah, dia punya kebutuhan berarti. Maka saat itu juga Kifli memberi dinar sebanyak 60 dinar. Kalau zaman sekarang berapa itu Pak De? Masya Allah. Kalau sekarang 1 gram 4 juta, sedinar berarti 4 gram. 4 kali 60 berarti 200. Masya Allah. Itu perempuan mahal banget zaman dulu ya. Ngapa jadi perempuan sekarang murah-murah tanpa dinar jadi bunting? Karuan yang muda-muda mah ini yang nenek-nenek kadang masih murah juga. Udah jentrak-jentrik murah banget. Mending kalau janda, kadang masih punya laki. Ayo aja.
Dikasih tuh perempuan sama Kipli sebesar 60 dinar ala ayyat aha. Tapi kata si Kipli dengan syarat, Neng, lu gua kasih 60 dinar, tapi ntar lu bakal gua pakai. Kata siapa? Masya Allah. Ini Kipli ngasih uang 60 dinar, tapi dengan catatan nanti kau akan aku gauli. Dengan catatan kau akan aku tiduri. Falamma qa'ada minha maq'adar rajulin min imra'atuh, maka ketika itu juga Kipli duduk bersama wanita itu sebagaimana layaknya duduk seorang suami istri. Duduklah dia ceritanya berdua. Nah, si wanita ini pas ngomong Kipli itu nanti syaratnya kamu akan aku tiduri. Ya karena dia punya kebutuhan dan uang itu sudah diberi, maka ia duduk bersama Kipli. Tapi duduk bersama Kipli ia dalam keadaan ara'adat wa bakat. Ketika itu si wanita duduk bersama Kipli, badannya gemetar dan wanita itu menangis. Kalau yang bilang menanggung, perempuan udah biasa kali itu menanggungnya. Menangis tuh perempuan. Kenapa tuh perempuan jadi nangis? Pas duduk sama Kipli. Akhirnya si Kipli nanya tuh sama cewek, faqala, maka Kipli berkata kepada si wanita, ma ya bekiki akarih tuki. Wahai wanita, Neng, kenapa lu nangis? Kenapa lu gemeter, Neng? Ditanya tuh sama si Kipli. Kalau Uti sama Syarifah ditanya, dia dikasih duit 60 dinar, boro-boro gemeter, nafsu mah iya. Ditanya tuh cewek, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu gemeter? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan engkau jadi takut kepadaku? Apakah aku ini galak apa gimana lah? Apa ada yang nyeremin gitu? Ditanya sama Kipli tuh sama perempuan. Ditanya tuh perempuan sama Kipli. Qolat, akhirnya si perempuan jawab, lah kagak Bang Kipli, Masya kagak Bang Kipli. Walakinnahu amalun ma'amiltuhu qat. Karena sesungguhnya aku tidak pernah melakukan apa yang akan kau lakukan. Artinya ini perempuan gak pernah melakukan kemungkaran. Gak tahu tuh perempuan statusnya janda apa gadis apa punya laki, gak ngerti dah. Yang pasti dia gak pernah maksiat nih perempuan. Beda sama wadon sekarang, kebanyakan maksiat. Punya laki tabarruj, mentang-mentang punya tugas jumantik, udah waktunya berangkat aja kagak salaman kagak apa sama laki. Udah taunya dia tugas berangkat aja udah bedak menor. Gue taunya itu bedak bukan tujuan buat laki, berangkat aja namanya juga jumantik. Jadi dia itu gemeter, nangis, takut karena dia nggak pernah melakukan apa yang akan dilakukan oleh Kipli. Wa ma hamalani alaihi ilal hajat. Bang Kipli, kata dia, aku melakukan ini datang kepadamu punya kebutuhan. Kalau kata orang kitanya mah, dengerin, karena aku lagi butuh, nggak punya duit. Dia datang ke Kipli karena butuh, tapi bukan berarti dia mau jual diri, tapi terpaksa dia.
Karena nggak punya duit datang ke Kipli dikasih 60 dinar, apa yang mau Kipli dijabanin. Walaupun dia dengan gemetar, walaupun dia dengan menangis. Sampai dia bilang, apa yang aku lakukan ini karena aku dalam keadaan kepepet. Kalau baca sekarang ya Bang, kalau kata Umi itu kepepet, gua dah berapa ke yang penting dikasih aja gua mah. Buset dah. Enak banget kalau gitu. Zaman sekarang mau boro-boro. Wadon boro-boro dibayar, gratis juga dinyahkeun. Betul. Bener banget itu. Kalau dulu mahal wadon sampai 60 dinar, ya sekarang boro-boro dinaran. Oh, kadang-kadang nikah juga sama perempuan yang modalin perempuan. Betul. Banyak kan begitu. Taf'alina anta hadza wa ma fa'altihi qad. Jadi kata Kipli, kenapa kamu lakukan apa yang gak pernah kamu lakukan? Ini si Kipli ngomong begitu sama perempuan. Akhirnya si Kipli ngomong, tahu ngomongnya itu marah apa dia ngenes apa gimana? Idhabi fahiya laki. Yaudah kalau gitu malu, pergi sono, bawa lu tuh dinar yang gua kasih, duit yang gua kasih ke lu, udah buat lu aja, udah lu pergi sono. Bahasa sekarangnya mau begitu. Udah Neng, pergi lu sono dah. Waduh, emang dasar lagi butuh duit, mau dipakai kagak jadi, dapat 60 dinar. Akhirnya untung banget itu cewek ya. Untung bang. Untung. Orang kan kalau dalam keadaan gak punya terus punya kan beda, bener gak? Bener gak? Orang gak pernah megang duit, pas megang duit kan rada beda. Orang gak pernah pakai gelang, gak pakai kalung, pas pakai kalung beda banget. Udah kulitnya hitam, pakai kalung kuning, pakai tangan panjang, udah tangan panjang yang kepanjangan lagi, diangkat lagi biar kelihatan kuningnya. Padahal dari si Kipli itu, si Kipli duitnya banyak, dari bisnis luar dalam jadi. Masya. Idhabi fahiya laki, udah pergi naik sono, udah bawa duit buat lu aja, kata si Kipli. Wakala, setelah kepergian perempuan itu si Kipli ngomong, berjanji rupanya Kipli. Wakala, dan Kipli berkata, la, tidak, wallah, demi Allah, la a'sillah ba'daha abadan. Demi Allah, ya Allah, aku tidak akan pernah melakukan maksiat lagi setelah ini selamanya. Masya Allah. Rupanya Kipli dikasih hidayah sama Allah setelah menemukan seorang wanita diberinya dinar 60 dinar. Ternyata wanita itu bergemetar menangis takut karena nggak pernah melakukan itu. Dikasih hidayah Kipli oleh Allah, suruh pergi, diikhlaskan uang yang 60 dinar buat perempuan itu. Dan setelah perempuan itu keluar pergi dari Kipli, Kipli berjanji kepada Allah, demi Allah, bahwa aku tidak akan melakukan maksiat lagi selamanya setelah kejadian hari ini. Masya. Wah, kalau sekarang Masya Allah, laki-laki didatengin perempuan cakep, gede banget 60 dinar mah ngasih 200.000 juga udah penasaran banget luar dalam pengennya. Betul, 200.000 pengennya luar dalam. Kipli 60 dinar dilepas, dapat hidayah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berjanji ia tidak akan maksiat lagi, berjanji ia tidak akan melakukan kemungkaran lagi, berjanji ia tidak akan berdosa kepada Allah setelah kejadian ini selama-lamanya. Akhirnya bagaimana? Famata min lailatihi fa asbah maktuban ala babihi innallaha qad ghafara lil kifli. Masya Allah. Setelah Kifli diberi hidayah dan dia berjanji tidak akan mau melakukan kemungkaran lagi selamanya setelah kejadian itu kepada Allah, akhirnya Kifli mati. Kifli meninggal dunia pada malam harinya. Fa asbaha maktuban ala babihi innallaha qad ghafara lil Kifli. Akhirnya pada esok harinya terpampang, tertulis nama Kifli di depan pintunya bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa Kifli. Diampuni. Dosa segitu banyaknya, dosa segitu besarnya yang dilakukan oleh Kifli, pemuda yang gak pernah mau menjaga daripada perbuatan dosa. Dengan hidayah dari Allah, ia tinggalkan kemungkaran yang terakhir. Allah cabut, Allah ambil Kifli hari itu, malam itu, dan akhirnya Kifli dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Walhasil yang namanya diampuni dosanya, pasti ia akan memasuki surganya Allah. Dasarnya Kifli ridho dari harta yang 60 dinar yang diberikan itu kepada wanita. Lalu kemudian ia bertobat kepada Allah. Setelah ia raih keridhaan Allah, tobat kepada Allah, ia menjadi hamba Allah. Setelah menjadi hamba Allah, pasti ia akan masuk ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Sementara wanita itu kan harus menjaga kehormatannya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada para perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, matanya maksudnya. Kalau melihat cowok ganteng jangan demen banget. Ini mah kadang nonton film India, laki digedeg-gedegin. Nonton Amitabh Bachchan ganteng banget, laki gua mau kok jelek banget. Jadi katakan kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Begitu juga dengan seorang laki-laki, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Tuh golongan Kifli di situ tuh masuk tuh, bahwa katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, penglihatannya. Jangan kalau melihat janda bahenol matanya jereng, dan memelihara kemaluannya dari perbuatan zina. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakonin, apa yang mereka perbuat. Allah tahu, hingga Allah ampuni Kifli. Allah ambil karena kasih sayang rahmahnya Allah subhanahu. Khawatir Allah kepada Kifli, takut berbuat dosa lagi. Setelah ia ridho ikhlas menjadi hamba Allah, lalu kemudian ia dipersilakan masuk ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau begitu?
banyakin dulu duitnya, nanti didatengin perempuan cakep. Kalau udah banyak duitnya, kira-kira bisa nggak kayak si Kipli? Insya ya, insya Allah bisa. Pas duitnya dikasih nggak mati-mati. Masya Allah. Jadi Kipli terbebas daripada dosa. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, dan dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mathalul ladzi ya'malu sayyiati summa ya'malul hasanati kamathali rajulin kanat 'alaihi dara'un diqatun. Jadi kata Amir pernah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seumpamanya orang-orang yang melakukan amal kejelekan, sesungguhnya diumpamakan orang-orang yang melakukan amal perbuatan jelek, berdosa, banyak dosa, Kipli banyak dosa. Tapi dia masuk surga karena sebab apa? Summa ya'milul hasanati, karena dia setelah melakukan perbuatan jelek, ia lalu kemudian melakukan amal soleh. Maka dianjurkan, kemarin dikatakan, kalau kamu bertobat kepadaku yang pertama malu, tobatlah yang kedua. Kalau tobat yang kedua malu, jangan ditutupin, tobatlah ke yang ketiga. Kalau yang ketiga masih malu juga, tobatlah yang keempat. Allah tidak akan menolak tobat kita sampai tenggorokan kita di leher, sampai tenggorokan kita, sampai napas kita di tenggorokan, Allah masih ampuni dosa kita selama kita mau bertobat, yaitu taubatan nasuha. Maka ta'jilut taubah, cepat-cepat kita mengerjakan taubat kepada Allah. Jadi diumpamakan apabila seseorang melakukan keburukan, maksiat, kemungkaran, kemudian dia melakukan kebaikan, taubat kepada Allah, kamasali rajulun kanat alaihi dara'un diqatun, diumpamakan seperti seorang laki-laki atau seseorang yang saat itu ia diikat dengan rantai besi. Kalau bahasa sekarang yang diborgol kali ya. Tapi ini mah bahasanya rantai besi. Rantai besi. Summa amila hasanatun, kemudian ia melakukan amal baik, fangfakta hilqatun, maka ketika ia melakukan amal kebaikan, maka itu tali ikatan dari besi itu jadi kendor. Kenapa? Karena setelah kita melakukan kemungkaran, lalu kemudian kita melakukan amal kebaikan, itu diseumpamakan seperti itu. Jadi kalau kita setelah melakukan kemaksiatan, kemudian kita lakukan kebaikan, contohlah kalau kita habis melakukan kemungkaran, sodako, habis ngomongin orang, sodako, jadi kendor, diumpamakan seperti itu. Summa amila hasanatan ukhra, kemudian dia melakukan amal kebaikan yang lainnya, fangfakta ukhra, begitu juga tali ikatan itu yang lainnya jadi kendor. Jadi kalau tali ikatan yang kendor artinya bakal lepas, hatta yakhruja ilal ardi, sehingga ia keluar dari bumi, artinya ia mati. Jadi manakala kita melakukan amal jelek, segera kita kembalikan kepada Allah dengan melakukan amal perbuatan yang baik. Siapa orang yang melakukan amal perbuatan jelek kemudian dia melakukan amal perbuatan baik, artinya bertobat kepada Allah. 1, 2, 3, 4 kali kita bertobat,
berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Setelah melakukan dosa kita bertobat, maka akan kendor tali ikatan itu. Kalau tali ikatan itu kendor, artinya hati, akal, fisik kita akan terbuka hingga kita mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditekan terus, jangan dikencengin terus tali ikatannya dengan dosa. Jangan dikencengin terus tali ikatannya dengan maksiat. Sesekali kita beristighfar kepada Allah setelah kita melakukan kemungkaran, lakukan amal kebaikan. Minimal kita kalau nggak punya harta, segera istighfar minta ampun kepada Allah. Kalau punya harta, berbagi harta kita, bersedekah, karena itu akan mengurangi tali ikatan akan kendor, sehingga kita akan dibukakan hidayah, pintu keimanan kita kepada Allah untuk menjadi orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah melakukan amal jelek, kemudian kita kembali ke amal yang baik, dibuka semua hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita apabila mati kita menjadi husnul khatimah. Rawahu Ahmad wa Tabrani bi sanadaini rawatul ahadima rawatus sahih. Jadi ini diriwayatkan oleh Ahmad Tabrani dengan 2 sanad, dan salah satu sanadnya itu adalah sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, inna rajulan asab min imra'atin qublah. Dulu ada seorang laki-laki yang pernah mencium seorang wanita. Qublah itu ngambung mana nih? Nyium. Wa fi riwayati, dan pada riwayat yang lain, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, itu laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inni anaqtu imra'atan. Ya Allah, ya Rasulullah, bahwa aku siang tadi habis ngemek ngobok-ngobok wadon, habis remes perempuan, wes pokoknya remes perempuan. Fi aqsal Madinah, di sisi samping kota Madinah. Ya Rasulullah, aku tadi siang habis ngobok-ngobok wadon, habis ngobok-ngobok perempuan, habis remes perempuan di sebelah kampung atau kota Madinah. Wa inni asabta minha, dan semuanya sudah aku lakukan ya Rasulullah. Wis pokoknya dari palak sampai kaki wis tak remes. Kata siapa? Kata seorang laki-laki iman. Maduna anna amasa. Tapi ya Rasulullah, walaupun semuanya udah saya obok-obok, cuman kalau ekstra jos mah belum. Kagak. Artinya belum didukhul ke perempuan. Artinya dia belum melakukan zina. Itu laki-laki itu. Itu perempuan baru di mek-mek, baru diobok-obok sama dia. Fa anna hadza faqdi fi ma syi'ta. Maka aku sekarang ada di hadapanmu ya Rasul, hukumlah aku sesuai dengan hukumanmu. Ini laki-laki ngaku ngomong sama Rasul bahwa dia habis ngobok-ngobok perempuan, cuman dia belum satu itu doang tuh, belum tuh ngejos tuh. Akhirnya dia pasrah minta sama Rasul, minta dihukum sesuai dengan hukuman yang ada pada diri Rasul. Kalau sekarang apalah kuhab berapa nggak ngerti. Faqala lahu Umar, maka berkatalah Sayyidina Umar, laqad satarakallahu lau satarta nafsaka. Sungguh Allah akan menutupi kesalahanmu. Sungguh Allah akan menutupi keaibanmu.
kalau engkau tidak cerita ini, kenapa lu pakai cerita? Padahal Allah maha menutupi aib. Ini mah pakai cerita, dia sombong. Banyak sekarang laki-laki yang sombong. Tadi dia tuh habis gua pakai, ya Allah, habis pakai perempuan dia pakai sombong, pakai bilang aibnya udah ketahuan duluan. Sementara Allah nutupin aibnya, malah dia bilang aibnya dewek. Qala, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yarid alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak jawab, diam aja, nggak ngomong apa-apa, syai'at. Jadi nggak ngomong suatu apapun ya Rasulullah. Faqama, lalu kemudian orang itu berdiri. Si laki-laki itu berdiri. Faqama rijalu, fangtalaqa, kemudian dia jalan. Fa'atsba'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'ahu fatala alaihi hadhil ayat. Jadi ketika laki-laki itu bangun dan berjalan, fa'atsba'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengikutinya. Lalu kemudian Nabi mendoakan dengan ucapan atau dengan kalimat ayat, wa aqimis sholata tarafan nahar wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Jadi setelah laki-laki itu berdiri, setelah cerita, Rasulullah nggak jawab. Laki-laki itu jalan, Rasulullah ikutin sambil berdoa dengan mengucapkan kalimat, yaitu wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat pada waktu di dua penghujung hari. Apa tuh dua penghujung hari? Antara subuh dan sore. Wa zulfa minal laili, dan sebagian daripada tengah malam. Innal hasanati, bahwa sesungguhnya perbuatan baik itu yadhibnas sayyiat, bisa bakal menghapus perbuatan yang jelek. Dzalika dzikra lidzakirin, yang demikian itu jadi peringatan bagi orang-orang yang mengingat Allah. Jadi kalau kita habis melakukan kejelekan, lakukan kata Nabi, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah. Kalau kata orang sekarang, namanya sholatnya sholat tobat, sholat terus tobat, habis sholat tobat, besok ulangin, sholat tobat lagi, besok ulangin. Padahal habis ngelakoni udah gue capek dah, gue demen cuman kayaknya gue takut dosa. Sehari 2 hari gak ketemu dia, kangen lagi ya, begitu lagi aja. Akhirnya dosa tobat STM, sholat terus, maksiat jalan. Enggak apa-apa, selama kita masih punya iman. Mau 1 hari 70 kali kita melakukan dosa, tobat, Allah mah tetap maha pengampun. Maka kata Rasulullah, apabila kita setelah melakukan kemaksiatan, sholatlah 2 rakaat pada di penghujung hari antara subuh dan maghrib. Lalu kemudian sholatlah, maksudnya qiyamul lail. Sesungguhnya melakukan kebaikan itu dapat menghapus kejelekan. Itu akan dijadikan peringatan bagi orang-orang yang ingat kepada Allah. Masya Allah. Lalu ada yang nanya, faqala rajulun minal qaumi ya Nabiullah hadza lahu khassah. Ya Rasulullah, apakah orang yang seperti itu cuman orang itu doang? Qala, Rasulullah menjawab, bal linnasi kaffah.
Muslim wa ghairuh. Jadi kata Rasul dijawab tidak. Itu berlaku untuk semua makhluk yang namanya manusia, berlaku untuk semua hamba Allah, dan berlaku untuk semua umat Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang melakukan kemungkaran lalu kemudian dia kembali tobat kepada Allah, Allah akan terima walaupun dosanya setinggi langit, seluas hamparan bumi. Maka apabila kita bertobat, tobatan nasuha kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tetap menerima kita selama nyawa kita masih ada di kandung badan. Maka takjilut taubat, segerakan tobat kepada Allah sebelum kita datang ajalnya tiba. Karena kematian tidak ada kompromi, kematian adalah sifatnya mengejutkan, kematian adalah dadakan, kematian adalah segera. Maka segerakanlah kita bertobat dari banyaknya kesalahan kita kepada Allah, lakukan kebaikan, karena melakukan kebaikan akan menghapus daripada kejelekan. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana